Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi kami sudah begitu banyak kecacatan formil prosedur, dan kita sebetulnya punya Undang-Undang 2597 tentang ketenagakerjaan dan medical review nggak ke MK? Gantian Bang, Sebentar, Bang saya Iris. baru sedang ngomong. Dan ada Undang-Undang 2597 tentang ketenagakerjaan persis seperti ini sebelum dan sesudahnya ditolak, tapi pada akhirnya tidak ada judicial review karena memang nggak ada mekanismenya juga gitu ya. Dan itu bisa dibatalkan. Jadi yang mau saya katakan, undang-undang itu adalah komitmen politik. Komitmen politik dan keinginan politik bisa dibuat dengan apa saja, mau pakai perpu, mau pakai undang-undang lagi, apapun. Jadi sikap pemerintah dan sikap DPR itu akan dibaca rakyat sebagai komitmen politik. Apakah misalnya penghilangan kontrak 3 tahun di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu dianggap menyengsarakan rakyat atau tidak? Dan ketika rakyat sudah berteriak, apakah itu diikuti atau tidak? Kan rakyat membaca. Yang saya aneh adalah yang menyuruh ke MK adalah mereka yang membuat. Puan Maharani, Presiden, ini kan sebetulnya mau menghentikan protes publik dan mau mendiametralkan seolah-olah protes itu tidak konstitusional. Yang konstitusional itu harus ke pengadilan. Padahal ada kebebasan menyampaikan pendapat, ada Undang-Undang 1998 untuk kemerdekaan menyampaikan pendapat, itu juga konstitusional. Jadi ini ada twist bahwa orang yang protes di luar pengadilan adalah inkonstitusional. Itu yang mau kita lawan sebetulnya. Karena negara hukum Indonesia menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapat dimanapun, mau di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Jangan dikatakan hanya yang di dalam pengadilan, yang konstitusional. Jadi saya hanya akan mengungkapkan 2 hal kecil saja. Yang pertama, Omnibus Law ternyata telah menyatukan gerakan
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah rakyat Indonesia. Pertanyaannya, Omnibus Law melindungi rakyat tidak? Omnibus Law melindungi bangsa tidak? Kalau tidak melindungi segenap tumpah darah Indonesia, lalu untuk siapa Omnibus Law? Yang kedua, tujuan lain dibentuknya NKRI adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bicara Omnibus Law tidak hanya kepentingan buruh, tapi ada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tapi karena di sini saya mewakili buruh, kompetensi saya tentang buruh, maka saya sampaikan tentang buruh. Buruh, boleh tidak kesejahteraannya dikurangi? Boleh tidak kesejahteraannya dikurangi? Banyak beredar informasi tentang Omnibus Law menguntungkan pekerja. Menguntungkan dari mana? Saya sampaikan tadi tujuan dibentuknya NKRI adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Negara kita mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-undang yang kemarin sudah layak apa belum kaum buruh? Sudah layak atau belum? Kalau belum layak harusnya tidak boleh dikurangi tapi ditingkatkan kualitas kesejahteraannya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa buruh-buruh di tingkat pabrik bertahan mati-matian mempertahankan normatif, mempertahankan nilai yang sudah ada agar tidak dikurangi melalui perjanjian kerja bersama maupun perjanjian bersama di tingkat pabrik. Bahkan mereka rela sampai mogok, sampai diintimidasi oleh pengusaha. Tapi setelah Omnibus Law disahkan oleh DPR dan pemerintah seolah berkolaborasi dengan pengusaha nakal untuk menurunkan nilai kesejahteraan kaum buruh. Boleh tidak? Boleh tidak? Ada yang bicara pesangon tetap ada, ya tetap ada, tapi nilainya dikurangi. Sebagiannya akan diiming-imingi melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Kita tidak pernah tahu bagaimana nantinya aturan jaminan kehilangan pekerjaan. Apakah pengusaha yang liur, apakah pemerintah yang liur, atau jangan-jangan buruh lagi meniur. Ada yang menyampaikan upah minimum tetap ada. Hei, kalau bicara buruh, serikat pekerja ahlinya. Upah minimum itu ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kota atau kabupaten, ada upah minimum sektoral kota atau kabupaten. Tapi dengan adanya Omnibus Law, upah minimum kota kabupaten, upah minimum sektoral kota atau kabupaten berpotensi hilang. Apakah itu berpihak kepada buruh? Apakah itu berpihak kepada rakyat? Itu baru ngomongin hal itu saja. Belum lagi ngomongin PKWT atau kontrak. Belum lagi ngomongin outsourcing. Dengan adanya Omnibus Law, maka pegawai kontrak akan semakin merajalela. Pegawai outsourcing akan semakin merajalela. Wahai pemerintah, dengarkan baik-baik apa yang kami sampaikan. Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan meskipun belum maksimal, tapi bagi kawan-kawan buruh sudah mengakomodir kepentingan kaum buruh dalam perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh. Problemnya bukan pekerjaannya, problemnya adalah penegakan hukumnya. Banyak pekerja-pekerja yang
Kenapa saya sampaikan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Karena Omnibus Law Cipta Kerja semakin menyuburkan kapitalisme dan semakin menyuburkan liberalisasi kaum buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan semua, pada kesempatan yang baik ini, saya ingatkan kepada pemerintah, kami ingatkan kepada pemerintah, wahai Pak Presiden Jokowi, Anda dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh menteri. Jangan dengarkan menteri-menteri yang punya prinsip ABS. Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Asal Bapak sange. Karena Bapak dipilih oleh rakyat, maka rangkullah rakyat. Dengarkan rakyat. Jangan dengarkan menteri-menteri yang punya prinsip ABS. DPR juga sama. DPR perwakilan siapa? Tapi hari ini DPR berpihak pada siapa? Jujur sajalah, menteri-menteri di belakangnya punya usaha atau tidak? Punya kepentingan atau tidak? Ngeceknya gampang. Hari ini adalah keterbukaan informasi publik. Berapa menteri yang punya usaha batu bara? Berapa menteri yang punya perusahaan-perusahaan? Maka itulah yang perlu dicek. Jangan dengarkan baik laporan saja, tapi rangkullah rakyat. Maka di kesempatan yang baik ini, kami ingin ingatkan Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai, cinta NKRI enggak? Kawan-kawan cinta NKRI tidak? Cinta NKRI tidak? Hidup Indonesia. Kami ingin mengingatkan Presiden Jokowi bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ditolak semua elemen buruh. Kalau tidak ditolak oleh elemen buruh yang mana coba perlihatkan? Kalau ada yang berstatement menerima Omnibus Law, dia mewakili dirinya sendiri atau mewakili seluruh pekerja? Ayo cek, ada mandat tidak dari anggotanya mengatakan menerima Omnibus Law? Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini, Pak Jokowi mohon terbitkan Perpu pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Sekali lagi Pak Jokowi terbitkan Perpu pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena Omnibus Law Cipta Kerja di samping merugikan kaum pekerja, prosesnya juga mohon maaf, prosesnya bagaimana? Proses pembuatannya bagaimana? Siapa yang di antara di sini waktu RUU masih rancang gampang mendapatkan draftnya? Hari ini kita dipertontonkan hasil rapat paripurna DPR pun berubah-ubah halamannya. Berubah-ubah halamannya sampai kita bingung. Sampai candaan buruh. Nanti tunggu saja episode terakhir draftnya yang paling terakhir. Baru baca halaman yang sekian, berubah lagi halaman yang sekian. Baru kajian halaman yang sekian, terbit lagi halaman yang sekian. Itu mempertontonkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja sembunyi-sembunyi dari stakeholdernya, sembunyi-sembunyi dari rakyat. Oleh karenanya wajib kita lawan sampai terbit Perpu pembatalan. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Pak Jokowi yang terhormat, pada prinsipnya kaum buruh hanya satu, yang menjadi normatif bukan dikurangi, masih mending dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Kita jangan sampai dijadikan objek pemerasan kaum kapital yang tidak pro terhadap pekerja, yang tidak memanusiakan pekerjanya. Oleh karenanya, apabila tidak dibatalkan mau bagaimana? Siap melawan? Siap melawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Terakhir, dengan menerbitkan Perpu pembatalan Omnibus Law, maka akan menjadi catatan sejarah tinta emas bagi pemerintah Jokowi Pak Yai Maruf Amin. Karena disitulah negara hadir. Negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Negara hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi kalau tidak terbitkan Perpu, bagaimana kawan-kawan? Apakah pro rakyat atau tidak?
karenanya Pak Presiden Jokowi masih ada kesempatan emas, masih ada kesempatan yang baik. Jangan dengarkan menteri-menteri yang punya perusahaan, tapi dengarkan rakyat Indonesia, karena Bapak dipilih oleh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten, dan Serikat Buruh seluruh Banten siap melakukan perjuangan sampai batas maksimal sebagai manusia. Siap berjuang sampai maksimal. Siap satu komando. Siap satu men. Gak perlu khawatir, Pak Aparat, kita semua adalah orang-orang yang terpimpin. Tidak ada yang anarkis, tidak ada yang punya kepentingan lain. Ini murni kepentingan guru, dan ini murni kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup guru, hidup.